Halo teman-teman, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan contoh soal dari 4 topik, yaitu contoh soal dari topik automorfisma yang akan dipresentasikan oleh saya sendiri Tiffany Selinukus. Berikutnya contoh soal dari topik subgrup normal yang akan dipresentasikan oleh Aditya Ronaldo Trianto. Lalu contoh soal dari topik grup quotient yang akan dipresentasikan oleh Elika Feiba Pandesingka. Dan yang terakhir adalah contoh soal dari topik teorema dasar homomorfisma yang akan dipresentasikan oleh John Prasetyo Bauwes. Selamat menyaksikan presentasi kami. Yang pertama akan kita bahas adalah contoh soal automorfisma. Di sini diberikan himpunan B sebagai berikut dengan B operasi penjumlahan merupakan grup. Nah, jika Theta memetakan himpunan B ke himpunan B didefinisikan oleh theta X sama dengan minus X. Untuk setiap X anggota himpunan B, buktikan theta automorfisma. Baik, jadi kalau kita mau membuktikan apakah itu automorfisma atau tidak, pertama-tama kita harus membuktikan dulu apakah theta itu homomorfisma. Nah, cara membuktikan homomorfisma itu dengan cara ambil sembarang XY anggota himpunan B sehingga theta X sama dengan minus X, theta Y sama dengan minus Y, theta X ditambah Y sama dengan minus X ditambah Y, sama dengan minus X ditambah minus Y, sama dengan theta X ditambah theta Y. Jadi, theta X tambah Y sama dengan theta X ditambah theta Y untuk setiap XY anggota himpunan B. Nah, itu artinya kita sudah bisa membuktikan kalau theta homomorfisma. Selanjutnya, kita harus membuktikan juga apakah theta injektif atau tidak. Jika theta injektif, maka mungkin saja dia automorfisma. Nah, cara untuk menentukan theta itu injektif atau tidak, kita ambil sembarang XY anggota himpunan B. Jika theta X sama dengan theta Y, maka diperoleh minus X sama dengan minus Y, yang ekuivalen dengan X sama dengan Y. Jadi, theta X sama dengan theta Y, X sama dengan Y. Itu artinya theta injektif. Nah, di sini kita sudah membuktikan bahwa theta homomorfisma dan injektif. Apakah itu artinya theta sudah merupakan automorfisma? Belum. Kita harus buktikan lagi apakah theta itu surjektif atau tidak. Jika sudah memenuhi tiga pembuktian ini, maka kita bisa mengatakan bahwa theta automorfisma. Nah, bagaimana caranya kita untuk menentukan theta surjektif atau tidak? Caranya kita ambil sembarang X aksen anggota himpunan B aksen, pilih X anggota B, sehingga theta X sama dengan X aksen. Ambil X sama dengan minus X aksen, maka theta X sama dengan minus 1 dikali minus X aksen sama dengan X aksen. Jadi, untuk setiap X aksen anggota himpunan B aksen, ada beberapa X anggota himpunan B. X sama dengan minus X aksen sehingga theta X sama dengan X aksen. Ini berarti theta surjektif. Maka di sini kita dapat simpulkan theta merupakan endomorfisma yang bijektif atau istilah presisinya disebut automorfisma. Contoh soal subgrup normal. Misalkan G plus sama dengan Z6 sama dengan 0, 1, 2, 3, 4, 5 adalah suatu grup dan H sama dengan 0, 2, 4 adalah merupakan subgrup dari G. Tunjukkan apakah H termasuk subgrup normal dari G atau bukan. G plus sama dengan Z6 sama dengan 0, 1, 2, 3, 4, 5 yang generatornya adalah 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Kita buat dipisahkan menjadi koset kiri dan kanan. Untuk koset kiri, 0 ditambah H sama dengan 0 ditambah 0
24 sama dengan 024. Untuk 1 ditambah H sama dengan 1 ditambah 024 sama dengan 135. Untuk 2 ditambah H sama dengan 2 ditambah 024 sama dengan 240. Untuk 3 ditambah H sama dengan 3 ditambah 024 sama dengan 351. Untuk 4 ditambah H sama dengan 4 tambah 024 sama dengan 402. Untuk 5 ditambah H sama dengan 5 ditambah 024 sama dengan 513. Untuk koset kanan, H ditambah 0 sama dengan 024 ditambah 0 sama dengan 024. Untuk H ditambah 1 sama dengan 024 ditambah 1 sama dengan 135. Untuk H ditambah 2 sama dengan 024 ditambah 2 sama dengan 240. Untuk H ditambah 3 sama dengan 024 ditambah 3 sama dengan 351. Untuk H ditambah 5 sama dengan 024 ditambah 5 sama dengan 513. Dapat dilihat dari koset kiri dan koset kanan bahwa kedua hasilnya sama. Sehingga 0 ditambah H sama dengan H ditambah 0 sama dengan 024. Untuk 1 ditambah H sama dengan H ditambah 1 sama dengan 135. Untuk 2 ditambah H sama dengan H ditambah 2 sama dengan 240. Untuk 3 ditambah H sama dengan H ditambah 3 sama dengan 351. Untuk 4 ditambah H sama dengan H ditambah 4 sama dengan 402. Untuk 5 ditambah H sama dengan H ditambah 5 sama dengan 513. Maka koset kiri sama dengan koset kanan, sehingga subgrup H 024 merupakan subgrup normal dari G. Selanjutnya, soal dan pembahasan dengan materi grup quotient atau juga yang sering kita kenal dengan grup faktor. Untuk soal, andaikan G dengan operasi penjumlahan di Z6 yaitu 0, 1, 2, 3, 4, dan 5 adalah suatu grup dan H 0, 2, 4 merupakan subgrup dari G. Tentukan grup faktor atau grup quotient dari G oleh H. Jadi untuk pembahasannya, pertama, kita akan menunjukkan dulu apakah grup tersebut merupakan subgrup normal, di mana koset kiri sama dengan koset kanan. Jadi G dengan operasi penjumlahan Z6 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan generatornya itu 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Dan untuk koset kiri dan koset kanan bisa dilihat pada slide. Setelah kita melihatnya, koset kiri dan koset kanan sama, sehingga kita dapat mengatakan bahwa grup tersebut merupakan subgrup normal. Sehingga subgrup dari H sama dengan 0, 2 merupakan subgrup normal. Selanjutnya, kita menentukan grup faktor atau grup quotient G oleh H yang dibentuk dari subgrup normal tersebut. Indeks unsur-unsur dari subgrup dari grup faktor tersebut adalah 2. Jadi misalkan kita ambil koset kiri seperti yang sebelumnya. Maka 0 plus H sama dengan 2 plus H sama dengan 4 plus H sama dengan 0,024. Dan 1 plus H sama dengan 3 plus H sama dengan 5 plus H dengan menghasilkan 1, 3, dan 5. Jadi, unsur-unsur dari grup faktor tersebut adalah 2, yaitu 0 plus H sama dengan 024, yaitu H itu sendiri, dan 1 plus H sama dengan 1,3,5. Dan ini adalah tabel Cayley dari grup faktor tersebut. Dengan operasi penjumlahan, jadi H dijumlahkan dengan H menghasilkan H, dan 1 plus H dijumlahkan dengan H menghasilkan 1 plus H.
Di bawah juga 1 plus H dijumlahkan dengan H menghasilkan 1 plus H, dan 1 plus H dijumlahkan dengan 1 plus H menghasilkan H. Selanjutnya, latihan soal teorema dasar pada homomorfisme. Nomor 1, misalkan set grup bilangan bulat dengan operasi penjumlahan yang didefinisikan dengan pemetaan F, di mana set dipetakan ke set dengan fx sama dengan 2a. Untuk setiap x anggota set, tunjukkan bahwa F suatu homomorfisme, dan tunjukkan juga jika daerah hasil dari F yaitu Fg untuk setiap A anggota G adalah subgrup G aksen. Penyelesaian. Untuk menunjukkan bahwa F suatu homomorfisme, maka kita harus periksa bahwa untuk setiap elemen A dan B pada set berlaku FA tambah B sama dengan FA tambah FB. Kita ambil elemen A dan B anggota pada set, maka FA tambah B sama dengan 2 dikali A tambah B. Kita bisa tulis dengan operasi distributif menjadi 2A tambah 2B. Sehingga kita bisa tulis juga 2A tambah 2B itu menjadi FA ditambah FB. Jadi sampai di sini kita bisa lihat bahwa FA tambah B sama dengan FA tambah FB telah memenuhi syarat dari suatu homomorfisme, yaitu mengawetkan operasi. Jadi F suatu homomorfisme. Selanjutnya kita akan menunjukkan bahwa daerah hasil dari F yaitu Fg adalah subgrup G aksen. Jadi berdasarkan teorema tentang homomorfisme, yaitu dikatakan bahwa jika F suatu homomorfisme dari grup G ke G aksen, maka daerah hasil dari F yaitu Fg untuk setiap A elemen di G adalah subgrup G aksen. Dari definisi Fx sama dengan 2A, maka daerah hasil dari F sama dengan 0, 2, 4, 6, sampai seterusnya. Itu sama dengan itu sama dengan 2 set. Jadi kita dapat simpulkan 2 set itu adalah subgrup dari set. Contoh soal yang kedua, tunjukkan bahwa pemetaan F di mana set dengan operasi penjumlahan ke set dengan operasi perkalian dengan fx sama dengan 3n adalah homomorfisme. Penyelesaian, kita ambil elemen A dan B anggota pada set. Sehingga seperti tadi kita harus membuktikan jika FA tambah B sama dengan FA tambah FB. Jadi kita dapat tulis fungsi tersebut menjadi FA tambah B sama dengan 3 dikali A ditambah B. Dengan operasi distributif kita bisa tulis juga 3A ditambah 3B. Dan 3A tambah 3B ini kita bisa tuliskan juga menjadi FA tambah FB. Jadi dari hasil di atas dapat terlihat bahwa FA tambah B sama dengan FA ditambah FB, di mana ini merupakan pengawetan operasi yang merupakan syarat dari homomorfisme. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemetaan F dari set dengan operasi penjumlahan ke set dengan operasi perkalian dengan fx sama dengan 3n adalah homomorfisme. Sekian presentasi dari kami. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih.